ternyata mamang itu pada saat itu merhatiin gerak-gerik dari satu kelompok, yang gimana selalu ngedeketin, terus jauh deketin, dan itu selalu pakai video. Jadi kayak jauh, akhirnya dideketin tuh pas mereka ngambil gambar atau video gitu, didepanin gitu kan, didiemin. Terus ada bangun dan gua masih belum nggak pada saat itu dia bangun kayak jalan mau nyamperin itu cewek, mamang juga ikutan jalan, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Samsul Mister Horor. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal nyeritain tentang pendakian gua, Mamang, Upi, sama Ua nih. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi. Cerita kali ini kita sambil ngobrol ngalir ngidur lah ya. Dan kalian tuh banyak yang bilang, "Bang, kalau lu nyeritain cerita lu sendiri atau keluarga lu tuh lebih enak." Karena ya ini cerita gue pribadi gitu kan. Ya inget dengan seinget-ingetnya gue ngalamin kejadiannya, gue tahu kejadian, jadi gampang gitu. Lah kalau cerita orang kan gue harus ngafalin terus berulang-ulang dan sebagainya. Dan kalau ada kata-kata yang salah juga takutnya ngerasa nggak enak dan sebagainya gitu kan. Nah kalau cerita gue mah diomongin kayak gimana juga bebas-bebas aja gitu kan. Jadi ya dimaklum aja lah ya, beda gitu. Dan oke, kita bakal nyerita ini. Jadi gini coy, ini sekalian kita ngobrol kemana-mana lah ya. Jadi kalau misalkan gua trip, bukan gua, lebih tepatnya kalau misalkan Upi trip, itu tuh tim intinya ada. Cuman kalau tim inti nggak bisa, karena kan panitia tuh nggak semua bisa lah ya. Maksudnya kayak ada aja momennya dan pasti akan ketemu satu momen di mana panitia ini nggak bisa sama sekali. Nah, ketika panitia ini nggak bisa, barulah dia nelpon gua atau minta tolong ke gua. Dan anggaplah gue bisa, harus nyari yang lain dong gitu. Pasti akan nelpon keluarganya, mamang gitu kan. Terus nanti tinggal carilah yang lainnya gitu. Nah, pada saat itu akhirnya dia ini nelpon gue bilang gue bisa, tapi gue nggak bisa bantu-bantu preparean sebelumnya. Ya udah gampang, dia bilang. Tapi gue juga akan nyusul ya, gue bilang tuh kayak gitu. Jadi kayak gue ada kesibukan, ya intinya ada kesibukan lah gitu kan. Ada urusan lain sebelum gue berangkat gitu. Terus nelpon lah ke bapaknya, karena nelpon ke mamang kan nggak diangkat. Bilang, "Mamang mau naik gunung nggak, bantuin gini ceritain kan." "Oh ya udah, gue juga ikut deh," katanya gitu kan. Tumben-tumbenan nih bapaknya ngikut gitu kan. Ya udah kalau mau ikut, ya udah pakai bis aja biar besok pulangnya nanti dianterin pakai mobil gitu kan. Iya gampang kata dia gitu kan. Udah nggak usah bawa apa-apa. Dalam artian nggak usah bawa apa-apa karena bapaknya ikut kali ya. Toh Upi juga alat-alat banyak gitu kan. Jadi ribet kalau misalkan harus bawa banyak. Ya udah biarin Upi aja yang bawa dari rumahnya gitu, karena perlengkapan kan selengkap-lengkapnya gitu. Jadi banyak juga. Akhirnya udah tuh kan obrolan itu. Singkat cerita, sampailah di apa ya, bisa dibilang homestay, apa villa, apa penginapan gitu ya. Ya kayak gitulah. Jadi si tamunya ini nggak stay di base camp. Karena memang iya bayarannya mahal cuy. Jadi gini cuy, kalau kenapa private trip itu mahal? Anggaplah private trip sama gue nih sekarang nih, misalkan kalau ke Gunung Gede itu 2 juta atau 3 juta gitu. Menurut gue itu masih murah cuy. Kenapa? Karena
Porter aja itu dibayar 500 sampai 800, anggaplah 500 nih ya. Itu cuman bawa barang doang. Belum ngurus-ngurus si maksinya, misalkan berapa, terus belum nyiapin logistiknya berapa. Itu cuman peer porter, belum bayar guide-nya. Jadi hitung-hitungannya iya dikit juga kebagiannya gitu kan. Jadi definisi mahal itu gue nggak tahu lah ya. Mahal itu mungkin bagi mereka yang naik gunung cuma habis 500.000 dong. Iya itu karena lu sendiri. Tapi kalau lo mau naik gunung serba nyaman, serba enak, ya menurut gue segitu biasa aja sih. Nggak yang melewati batas. Apalagi ya gue akuin, harga gue itu murah dibanding dulu. Dulu itu hitungannya per kepala atau panitia yang ikut itu bisa kegaji 1 juta cuy. Dulu tuh. Sekarang mau boro-boro gue bisa naikin kayak gitu. Tapi ya karena memang dulu marketnya atau target utamanya itu bukan pelajar mahasiswa, tapi orang-orang yang udah kerja, orang-orang yang menengah ke atas, yang penghasilannya juga gede gitu kan. Ya dapet sih kadang-kadang pelajar dan sebagainya. Cuman ya lebih sering bawa yang orang yang udah kerja gitu, bukan dana-dana pelajar gitu kan. Nah kita kan balik lagi. Pada saat itu kan ada 4 orang kan. UPI pun sebenarnya udah bilang gua kekurangan orang, otomatis nanti ya agak berat dikit lah, tapi bayarannya oke kok, dia bilang gitu kan. Ya udah gue mah setuju aja. Cuma kan yang gue bilang gua nggak bisa jalan duluan kan. Mamang ini udah sampai lah di penginapan itu. Ketika sampai di penginapan, Mamang cuman gila-gila yang pala doang. Gede pi, langsung dikeplak tuh palanya sama Uwa, plak gitu kan. Mulut lu ya. Sebenarnya gue pengen nyeritain ini pakai bahasa Sunda cuy, cuman karena gue takut lu nggak ada yang ngerti, jadi kita pakai bahasa Indo aja ya. Sebenarnya lucu gitu, lucu banget malah. Gede kata gue tuh kan. Lu udah tua juga ya, masih aja. Namanya juga rezeki mata. Ingat no bini lu di rumah. Ya elah gitu kan. Dah enak gitu kan. Terus ditanya lagi sama Mamang, dia ngerti Sunda apa kagak? Kagak kayaknya sih. Wah bagus lah gitu kan. Jadi bisa ngegibahin nih, bisa ngomong pakai bahasa Sunda atau bahasa lemes. Ya Sunda lemes kan nggak semua orang tahu gitu kan. Akhirnya kayak yang ini gimana nih sistemnya, mau ada yang ngepus atau enggak? Udahlah kita jalan bareng aja gitu kan. Lagian juga kekurangan orang. Tamunya pada saat itu 5 orang cewek semua cuy. Nah Mamang itu oke, UPI pun ya oke, nggak jadi masalah kan, dia ketua leader gitu kan. Nah nih di pikiran Mamang tuh kayak aduh aki-aki di jalan lama lagi ya, ribet nih urusannya nih, nggak bisa ngapa-ngapain, ngapa kagak bapaknya aja sih suruh ngepush gitu kan. Udah tahu dia juga bandak atau ya kuat bawa berat gitu kan. Karena bapaknya UPI atau Uwa ini iya walaupun umurnya udah tua cuy, kalau soal tenaga wah dia nggak usah diragukan lagi gitu kan. Pokoknya kuat banget dah. Intinya ngobrol-ngobrol, Mamang juga senang. Kenapa senang? Nanti lu akan tahu. Singkat ceritanya gue datang tuh sekitaran jam 11, enggak jam 11 deng. Gue datang itu jam 1 atau jam 2. Gue datang jam 1 jam 2-an. Kondisinya pada saat itu tamunya udah tidur. Mamang ada di luar. Wah udah tidur, Upi udah tidur. Pas gue udah sampai, mana aja lu, dia bilang gitu kan. Pas gue nyampe, bau naga nih gue nih. Bau naga, lu ngerti lah ya bau naga bisa ngapain gitu kan. Si tolol ya, minum lu ya, bego dia bilang, dioceh-ocehin, diomel-omelin. Karena udah tahu cuy. Maksudnya gue tidak bilang gue ini orang bener, tapi ya itu salah satu alasan kenapa dulu gue bisa resign di hotel. Karena banyak keluarga gue yang nggak suka tentang pergaulannya. Anggaplah cuma minum dong, tapi takutnya kehasut dengan hal-hal yang lain. Karena dulu itu rentan banget ya, masalah narkoba dan sebagainya itu rentan banget. Apalagi dengan circlean gue yang di perhotelan pada saat itu kan. Sampai akhirnya diomel-omel, gue bilang dikit gigi lu peang sampai bau begitu lu. Nggak mau tahu nih pagi nih, jangan sampai tamu nyium bau kayak begini. Iya bawel, kok masih sadar kok. Lagian gue dikit doang, sadar lu. Ya udahlah, diomel-omelin doang gitu kan. Akhirnya gua lanjut ngobrol, ngopi. Gua niat pengen tidur ya, nyampe tidur gitu. Loh, diajak ngobrol sama ini aki-aki. Entah karena emang sengaja jahil atau emang kesel sama gua, diajak ngobrol tuh ngalir ngidul. Bahkan ketika gua udah tidur begini, ditepok badan gua. Dulu diajakin ngobrol sama orang tua, lu tidur lu, biasa juga begadang.
mata gue ngantuk, capek kerja, capek ini kali lu minum, dia bilang gitu kan. Ya elah, ngobrol tuh gue sampai jam 3-an kalau nggak salah. Nah di situ udah kasihan kali, gue disuruh tidur lah. Tidur tuh gue di kursi kayak begini cuy, gue tidur begini. Gue berasa sih tidur baru bentaran doang ya, tiba-tiba dibangunin. Bangun lu, bangun. Baru mata gue tuh sepet banget, nggak bisa melek, maksudnya kayak anjing, baru gue merem banget gitu kan. Akhirnya disuruh bangun, apaan sih, cuci muka, packing, karena gue sendiri yang belum packing pada saat itu. Elah, males banget, packingin apa, packing lu. Lagian suruh siapa datangnya telat, naga lagi, gebrek, dia bilang gitu. Gue cuman gitu doang cuy. Akhirnya ya udah tuh gue cuci muka, gue ngopi dulu, ngelamun dulu, nyebat dulu. Nih prak, di satu plastik gede. Pada saat itu kan, sekarang kan udah canggih ya, maksudnya kayak ada strap atau ada kantong-kantong yang untuk baju-baju itu udah banyak lah pilihannya. Kalau dulu masih plastik kayak plastik obat cuy. Dan itu pun ya biasa-biasa transparan kan. Ini packing, ada make up, ada pakaian, ada cemilan dan sebagainya. Yang berat itu make upnya cuy. Make upnya, jadi dari 5 orang perempuan ini make upnya di gua semua. Dan satu wadah make up itu beratnya bisa 2-3 kilo. Lu bayangin 2-3 kilo. Satu make up kali 5 kali 2 aja udah 10 kilo tuh. Anggap 2 kiloan ya. Mau mampus kali. Nah Upi udah manetin, ini make up harus paling atas, takutnya dia butuh kan. Iya gue setuju aja tuh pada saat itu. Ya gampang. Akhirnya gue packing, Mama nggak ada nomor. Nah gitu dong packing. Gue baru tidur mau packingin mang. Oh gak bener kata dia kan, gue lagi packing, masukin baju truk. Satu plastik itu kelihatan kan. Dan ini bukan sesuatu hal yang disengaja. Nggak gue buka juga. Cuman ketika di plastik, Mama yuk apaan tuh gitu kan. Gue juga cuman bengong aja kan. Jadi buat kalian-kalian nih ya, kalau misalkan packing itu untuk daleman, tolong banget. Maksudnya kalau memang nyuruh orang untuk packingin atau apapun diumpet, maksudnya kayak yang di tengah-tengah baju kah atau gimana, jangan. Jadi dia tuh bener-bener satu plastik itu cuman daleman doang cuy. Kan gue kagak tahu ya. Upi juga kagak tahu, kayaknya kagak gitu. Kalau tahu pun pasti akan kayak Kak pakai plastik hitam dan pasti akan dibilangin nih jangan lu buka gitu kan. Lah gue packing aja pada saat itu. Gue packing kan. Mama di belakang, anjing gede, dia bilang gitu kan. Gue cuma ngomong doang. Cuy, Allah. Gue mau ngomong tapi takut disangka lu pikiran negatif. Tapi emang itu pure gede anjing. Apa ya? Bukan celana dalam tapi bagian atas ya gitu kan. Anjing gede banget. Gue belum tahu nih tamu-tamunya kayak modelan kayak gimana. Mamung cuman geleng-geleng kepala doang. Pantesan ya, wadahnya aja segede gaban begini. Gue langsung nengok ke Mamung. Apaan yang gede? Gue bilang gitu kan. Udah lu kagak usah tahu anak kecil. Ya udah tuh gue packing. Duluan packing bego. Nah ini lagian lu ada-ada aja. Ya gue kagak tahu udah masukin. Dia masukin lah, plak. Mata gue langsung melek cuy, yang udah sepet melek kan. Wih, tamunya boleh, tapi kan gue kagak tahu nih mukanya kayak gimana gitu kan. Udahlah, ngopi ngobrol sama gue 3 menit panjang lebar. Nggak ada briefing, lu jangan macam-macam sama tamu ya, lu nggak boleh ngapa, nggak ada. Karena kita sadar kita ini kerja, ya terlepas dari kita bercanda itu, ya udahlah itu bercanda doang buat hiburan kita pribadi, yang penting kita nggak melewati batas gitu kan. Akhirnya pagi tuh kan, pagi ini mulai ada yang keluar, udah ada yang mau mandi gitu. Nah kita masih di tengah gitu kan, mandi, ada yang lewat, senyum dong, lah gue balik senyum kan. Tapi mata gue itu gagal fokus. Sama Mamong di sebelah ngedip, bego dia bilang nggak boleh kayak begitu. Mau kata gue juga kagak ngeliatin ke situ. Allah otak lu, gue udah tahu banget kata Mamong gitu kan. Wah itu merhatiin kita berdua. Ini anak atau ini ponakan sama mama kagak ada yang beres. Uat tuh nyeletuk pakai bahasa Sunda ya karena gitu kan. Emang nih ya, keduanya tuh lagi pada birahi anjing. Pi, lu kagak ada niatan ganti tim aja nih. Ini berdua pasti bakal birahi udah kayak kucing. Udah biarin aja kalau macem-macem, ntar gua keplak palanya, nggak peduli gua, dia mamang gue juga.
Ya elah begitu banget sih lo sama saudara, dia bilang gitu kan. Oh, lagian kan gua mah nggak maklum lah kurang tidur jadi bengong dikit, bengong. Iya bengong, itu bola mata hitam lu ngelirik terus tuh mendelik terus. Rezeki apa gua gitu kan. Ya udah tuh. Dan dari kelima cewek tersebut yang dua yang barbar. Nah pada saat itu sebetulnya pakaian kayak sekarang kan banyak pendaki-pendaki yang pakai tank top atau pakai baju-baju yang terbuka. Itu udah hal yang jadi wajar dan lumrah untuk sekarang. Kalau dulu kan beda. Nah pakaian mereka itu pada saat itu tuh ya yang terbuka begitu kan, jadi kayak aduh berat nih pendakian. Kenapa? Selain kita juga ngerasa engap nih, pasti bakalan jadi tontonan di pendakian gitu kan. Nah pada saat itu memang kayak lagi ngelamun kan, gue ngopi iseng lah gue bercandain, mak lu kalau dikasih kayak begituan gimana bang? Mati gue kayaknya, mati engap. Dia bilang anjing kok bisa begitu, gue bilang gitu kan. Ya gimana kalau dijepit, dia bilang gitu kan. Kata gue itu obrolan udah tolol setolol-tolol ya. Gue berdua tuh udah matanya udah mendelik aja kan. Gue bilang yakin agak kurang enak nih diajak bercanda nih, kita keluar aja yuk bang yuk, gue bilang gitu, cari angin nggak beres nih kali ini. Yaudah yuk kita keluar. Gue sama Mamang pada saat itu udah akur banget cuy. Akhirnya gue keluar lah ngopi-ngopi kan, ngopi-ngopi udah selesai. Terus semua udah selesai kan. Akhirnya briefing tuh di penginapan itu, dan untuk masalah simasi dan sebagainya itu udah diurusin karena ya ada punya kenalan gitu kan, jadi urusin. Jadi kita nanti trek tuh tinggal trek aja. Cuman sebelum masih di penginapan itu pasti akan selalu di briefing, dikenalin uwa dan sebagainya gitu kan, dikenalin. Dan kita juga rulesnya dikasih tahu bla bla blanya, mereka semua pun setuju gitu kan. Dan mereka ini udah bilang kayak nanti kalau kita kecapean jangan kesel-kesel ya, kita jalannya lama karena emang itu perdana kan. Dan gunung yang kita pilih pada saat itu adalah tetap Gunung Gede gitu. Akhirnya ya kita setuju lah pada saat itu kan, kita berangkat. Terus kita mulai trekking itu jam 6, setengah tujuan lah, setengah tujuan kita langsung trekking. Nah ketika kita trekking itu happy, jadi posisinya gua paling depan, terus Mamang, terus gua, terus Upi gitu kan. Kadang gua di depan, kadang Mamang tukeran lah, gua sama Mamang itu tukeran, tapi yang leader itu Wah gitu kan. Gue setuju, akhirnya gue jalan-jalan gitu kan. Nah di sini ada satu cewek yang lumayan cukup banyak ngobrol sama gua. Mamang ini udah mendelik aja, rejak isi monyet dia bilang gitu kan. Dalam hati tuh usil aja. Jadi dia tuh kayak ngode gitu kan, kayak Gue bilang anjing apa sih ini aki-aki rese banget. Karena dia nanya-nanya, abangnya udah lama jadi kayak. Gue bilang ya sampingan lah, gue bilang gua kerja di perhotelan. Nyambung tuh kan, karena mereka juga warga-warga Jakarta nih gitu kan, ngobrol panjang lebar bla bla bla. Jadi kayak seru aja, dan gua kan seumuran sama mereka kan, sedangkan yang tiga ini kan tua bangga semua nih, orang-orang tua nih gitu kan. Jadi kayak yang iya umuran 30 tapi masih ya tua bangka lah menurut gua gitu kan. Jadi lebih nyambung ke gua gitu. Mungkin ke yang lain agak sungkan, orang tua gitu kan, takut gak bisa diajak bercanda. Cuman mereka nggak tahu aja pada saat itu. Sampai ini kita jalan-jalan, sampailah di telaga. Sampai di telaga ini kita tuh foto tuh banyak banget ya. Terus ngeliat main air, dan pada saat itu masih warnanya tuh biru. Pas lagi biru-birunya banget, jadi pemandangannya itu memang pure indah banget gitu kan. Mereka tuh foto-foto, udah dikasih tahu sama Upi tuh mana yang boleh, mana yang enggak. Dan itu kayak kita setiap press atau apapun kalian boleh bla bla bla, dan ini nggak boleh dilakuin. Ya, mereka semua ngerti dan paham pada saat itu kan. Cuman mereka tuh ada celetukan yang dimana kalau mandi boleh nggak sih ya, airnya bening banget, bersih banget. Gue tuh kayak mikir, dan Mamang ini langsung nyeletuk, perkara boleh mah ya mungkin boleh-boleh aja. Cuman kan kalian ini perempuan mau mandi kayak mau gimana gitu kan. Itu iya kayak orang-orang desa gitu kan, pakai sarung gitu, pakai samping, kayaknya seru gitu. Seru sih kalau kita doang yang lihat gitu kan. Dalam hati gua pada saat itu sambil ngeloyong kan, karena aduh kagak bener. Jadi ketika dekat itu otaknya tuh udah kemana-mana gitu cuy. Kalau misalkan jauh kita pelototin, kalau udah deket kayak pasti akan punya kesan gak sopan nantinya. Ya syukur-syukur
orangnya nggak sensitif, nggak ini ya. Tapi kalau sensitif kan nggak enak. Jadi kayak kita pun Upi pun bahkan semua ketika ngobrol itu nggak yang fokus ke mereka. Jadi kayak ada sedikit nunduk, salah tapi nunduk banget gitu kan. Nah di situ pun sempat ada teguran sih, kenapa sih pada ngobrolnya nunduk-nunduk? Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Orangnya sih udah ngerti ya dengan kondisi mereka seperti itu, nggak apa-apa dia bilang gitu. Iya, nggak apa-apa itu kayak awalan doang sih memang gitu. Cuman kesono-sononya kita juga ngeliat ngobrol tuh kayak gini, cuman kadang-kadang selalu ngebuang muka, nggak yang terlalu fokus ke muka dia gitu kan. Karena nggak enak lah anjir, nggak sopan gitu kan. Dan kayak ya udahlah, kayak ngobrol set. Mereka ini kita ngopi bertiga nih, berempat kan. Gue ngopi berempat ngeliatin. Upi kadang sesekali ke sana gitu kan. Karena tadinya mau gua atau Mamang tuh. Cuman Upi bilang, kagak usah lu. Gue tahu lu otak-otak lu. Udah ke sono lu bakalan diem aja lu mantengin kan. Ya elah kagak boleh banget sih. Ayo kita ngobrol ngopi. Ngobrolin itu cewek lagi. Itu cewek kerjanya apa ya? Aduh. Lu mau yang modelan begitu? Mamang sempat bilang kayak gitu kan. Perkara mau mah mau sih. Cuman yang jadi pertanyaan adalah gua bisa nggak mertahanin cewek begini gitu kan. Buset, yang mau udah pasti banyak. Di situ obrolnya udah kemana-mana tuh, udah aneh-aneh. Waduh, ngeplak pala gua berdua kan. PA lu ya berdua ya, obrolnya udah kemana-mana. Gue cuman kayak hehehe ke Mama, yuk apaan sih, nggak boleh orang seneng dikit gitu kan. Ngobrol lagi kan. Nah di situ Mamang tuh langsung jalan kan, bangun jalan terus narik gua tuh, narik ser. Kenapa sih? Udah ikut gua. Nah kan gua ngerasa aneh kan, ikut gua. Berhenti di salah satu titik. Mamang tuh nyalain rokok, ces, ngobrol sama gua. Udah lu diem, masih anjing dia bilang gitu kan. Di belakang mah ada orang aneh gitu kan ngeliatin. Di videoin maksudnya. Sebenernya gua nggak permasalahin ya, Mamang juga nggak permasalahin. Cuman kita punya penilaian sendiri terlepas dari benar atau enggak. Mukanya ini muka lebih daripada cabul dari kita gitu kan. Cabulnya tuh kelewatan daripada kita gitu kan. Ternyata Mamang itu pada saat itu merhatiin gerak-gerik dari satu kelompok yang gimana selalu ngedeketin terus jauh deketin, dan itu selalu pakai video. Jadi kayak jauh akhirnya dideketin tuh pas mereka ngambil gambar atau video gitu, didepanin gitu kan, didiemin. Terus ada bangun dan gua masih belum nggak pada saat itu dia bangun kayak jalan menyamper itu cewek. Mamang juga ikutan jalan, jangan dijagain juga si cewek ini main. Oh Mamang tuh deket mereka, bahkan sampai ditegur kan, ayo Mang dibilang gitu kan, ayo main ini main air. Ya udah tuh kan didiemin aja. Ini cowok kayak ngerasa nggak senang. Gue baru ngeh, gue tuh kayak apa jadian gara-gara dia gitu kan. Jadi gue belum tahu tuh kan. Akhirnya udah selesai kan. Terus mungkin ada obrolan dari gue itu, udahlah jangan terlalu kelamaan, karena ngeres di telaga itu bisa dibilang 1,5 jam, hampir 2 jam cuy, lama banget sumpah. Akhirnya udah tuh kan si rombongan ini juga udah pergi tuh, pada saat itu udah pergi. Udah akhirnya kita lanjut lagi jalan, karena gua tuh ngasih kode jangan terlalu, kalau bahasa Sunda tuh mincak itu bercanda yang kelewatan, takut penghuni sana mungkin udah ada tanda-tanda nggak enak kali pada saat itu kan. Akhirnya kita jalan lagi. Dan pada saat itu pun kita happy. Nah kita selalu papasan dengan si pendaki ini, seolah pendaki ini tuh sengaja nungguin kita. Jadi kayak bukan nungguin kita sih, lebih tepatnya kayak mauinin cewek ini gitu kan. Nah ada satu momen kita ngeres di mana ada satu cowok tuh kayak ngajak kenalan, dan mereka tuh welcome dan kayak kenalan aja gitu kan. Tapi entah kenapa tangannya itu dipegangin lama pada saat itu. Jadi kayak mau ditarik, ada penarikan dari si ceweknya ini, kayak dia tuh ngerasa nggak seneng gitu kan. Cuman nggak berani berontak atau apaan sih, ngerasa takut lah, ini di gunung gitu kan, dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Cuman kan ya dia juga bawa nyewa kita porter, nyewa guide gitu kan. Ya kalau kenapa-napa sama dia, kita orang yang paling bertanggung jawab. Cuman ya udah didiemin doang. Kita selaku yang awal itu cuman merhatiin doang. Kita udah merhatiin doang. Terus mereka ngobrol-ngobrol, kenalan dan sebagainya. Gue perhatiin dari timnya mereka, gue akuin ada satu orang yang menurut gue serem banget sih itu manusia, entah preman tau gimana ya, gede banget cuy badannya, sumpah dah. Ya selama masih orang sih gue berani, cuman nggak tahu ya, gue agak serem aja ngeliat tuh manusia. Bukan karena mukanya kayak setan, enggak, cuman ya berisi gitu. Kalau ngeliat orang-orang dulu atau preman-preman dulu, lu bisa dibilang tau lah kayak gimana perawakannya gitu kan. Akhirnya udah mereka ngobrol-ngobrol, kita cuman merhatiin doang. Udah tuh kan ngobrol, saya tetap panjang lebar.
Kita lanjut, dia udah jalan, kita lanjut jalan lagi tuh, lanjut jalan. Dan memang ini sengaja ngikutin gitu kan, kayak sengaja ngikutin banget. Kondisinya Ua itu di depan. Tim rombongan itu tuh kayak sengaja pelan atau sengaja nungguin supaya bisa gabung. Ngomong lah sama Ua, "Kang gabung ya," dia bilang gitu kan. Ua tuh nggak nimbalin, kayak diem aja. Mamang tuh cuman manggut dong, "Oh iya iya iya." Nah, ketika udah mulai gabung, harusnya kan rombongan dia di depan nggak mungkin mau nyelip ke rombongan kita atau ngebarengin rombongan kita. Pada saat itu gua pun udah mulai enggak nih, oh ternyata yang di awalan di Telaga ini manusia agak ngeselin gitu kan. Akhirnya Pupi itu kayak ngedorong, kita rapetin nih barisan, jangan sampai ngasih celah buat dia masuk, udah nggak beres gitu kan dimasukin. Jadi dia tuh kalau mau sengaja lama terus nyelip masuk ke pasukan kita tuh agak susah gitu kan, dan selalu nyari celah gua pun gimana caranya ngebuang nih manusia gitu. Akhirnya udah tuh kan dia nggak dapet, kita ngeres lah di air panas pada saat itu. Ngeres di air panas, kita makan dong gitu kan, makan saat udah makan tuh kayak ini tim masih ngedeketin aja ngindili. Mamang itu negor lah, tapi nggak kedengeran sama yang lain. Tujuan lu apa? Pokoknya kurang lebih kayak gitu kata mama. Tujuan lu apa? Kalau mau bareng ayo, tapi kalau lu macem-macem, selama di gunung ini gue dibayar sama dia. Dan kalau misalnya lu macem-macem, itu jadi tanggung jawab kita berempat. Gak peduli lu anak siapa, gak peduli lu siapa, kalau punya lu tujuan jelek di gunung ini, itu urusannya sama gue. Kurang lebihnya kayak gitu. Tapi kayak petantang tendeng nih kan, rombongan ini. Udah tuh kan, mereka setelah ditegur itu agak menjauh dikit juga. Kayak ngerasa nggak seneng lah gitu kan, kayak mungkin gak enak gitu. Mamang tuh langsung bilang ke Upi itu kan, udah gue tegur, "Upi teh, tiba-tiba ditegur, gue udah tahu otak lu, udah tenang," dia bilang gitu kan. "Lu berani bang?" "Berani apaan?" "Itu yang satu, buset deh, gue aja ngeliatnya serem." "Siapa anjir?" "Perkara gue kalah itu gelut sama itu orang." "Oh lu lihat noh, yang lagi ngerokok noh di pojokan sendirian." Biar kata begitu bapaknya si Upi, buset, lu kan taunya gua nih petantang tendek. Itu aki-aki kalau udah diusik, orang juga pada jiper. Emang kagak kelihatan tuh orang tukang berantem. Tapi sekalinya berantem, dulu pas muda siapa yang gak kenalnya aki-aki kalau soal berantem. Sekarang aja dia kalem-kalem, dulu mah ya Allah. Sekali bikin gua mah sering bikin gara-gara, enggak terlalu seberapa. Dia sekali bikin gara-gara, bikin orang sekarat. Udah gak usah takut no, aki-aki. Iya kata gua kan udah aki-aki. Iya elah ngitesin satu orang doang, lagian juga ini kawasan kita kok di gunung. Lagian selama kita nggak salah mah ya ngapain juga. Gua udah nggak enak aja gelagatnya. Gua tahu gua juga sama sepemikiran dengan mereka, tapi ya nggak berlebihan juga. Cuma sebatas bercanda kan, kita nggak ada yang berani macem-macem dan sebagainya. Tapi mereka udah ngeliatan gelagatnya itu agak kurang beres. Akhirnya ya udah tuh kan, kita dari air panas foto-foto, lama lagi jalan lagi lah. Nah ketika jalan ini, setelah ngelewatin air panas itu ada momen berhenti. Jadi awalnya si rombongan ini depan, belakang. Entah kenapa mereka ini belakang, kita depan. Kita selalu dibuntutin. Jadi kayak jaraknya itu agak deket lah. Mamang kesel kan, karena mau negor nggak boleh atau ngelarang kita jaga jarak juga nggak bisa. Mamang ini bilang kita berhenti dulu ya di sini. Berhenti lah gitu karena kesel. Itu ngelewat kan. Karena kesel kali ya Mamang ya. Gua pada saat itu pun nggak ngeh. Mamang itu berhenti, dan pada saat itu yang jadi timbul kesalahpahaman. Ketika berhenti, Mamang ini kayak diem kan biasa gitu. Terus orang ini lewat. Tiba-tiba Mamang ini kayak ngengsrot tuh apa ya? Kayak pindah tempat lah, kayak aduh kurang nyaman nih, kurang PW, karena tas masih digendong nih. Kurang PW. Ini orang udah jauh, tapi masih kelihatan lah. Tangannya itu nginjek tai cuy. Itu nginjek tai, jadi yang prak. Apaan nih? Itu pas lihat anjing tai gitu kan. Pendaki-pendaki tolol ya. Nah pada saat itu kencang banget cuy. Mungkin mereka ini ngerasa nggak senang kali ya, dan itu salah paham kali kan. Pendaki-pendaki tolol kali ya, berak di mana aja nih. Kan itu sebenarnya ada ujungannya gitu kan. Gua sama kamu itu pada ketawa. Aja sampai ketawa. Mampus lu, otak lu nih makanya gitu kan. Itu ketawa sengekek-ngekeknya. Bahkan Mamang juga kesel, tapi dicampur kayak anjing apes lah gua gitu kan. Dan gak ada punya tujuan ke pendaki itu, gak ada sama sekali.
hanya cuci kan. Dan itu pun jadi momen yang lucu pada saat itu. Akhirnya kita lanjut lagi jalan. Ini orang sengaja nih kali ini nempelin dan masuklah, kenalan lagi, ngobrol-ngobrol. Dan kelihatan tamu gue udah merasa risih dengan si orang tersebut. Apaan sih gitu kan, kita kesini mau niat liburan, healing, bukan diajak ngobrol. Perempuan itu udah bilang kayak gitu. Kita kesini buat healing, buat liburan, bukan diajak ngobrol. Gak apa-apa, duluan aja, nanti gampang kalau kita ketemu kita bisa ngobrol. Tapi kali ini kita lagi capek gitu kan, ngobrol-ngobrol. Ada pergerakan yang dimana kayak udah yuk bareng kita aja. Udah, lagian juga kan mereka dibayar gitu, ayo. Sampai megang tangannya gitu. Dan memang mereka ini semua pada minum semua cuy, pada mabok semua gitu. Dipegang gitu, ditepok sama mama. Pakai bahasa kasar, nggak usah gitu dong, tamu gua nih, orang nggak mau lu paksa, pergi lu dari sini. Capek lu nggak tahu gua lah, siapa yang kenal anjing, dia bilang. Udah di ini dibisain, udah lu duluan deh kata gua tuh. Udah lu duluan, gua bakal nungguin sampai lu jalan duluan. Akhirnya si pendaki itu duluan kan, jalan duluan, kita masih belakang. Jeda itu setengah jam. Untung tempatnya lumayan enak kan. Makan apa, udah pokoknya tenang. Kalau dia ngapa-ngapain lo atau lu digangguin, tenang, itu jadi urusan gue, dia bilang tuh. Udah pergi, kita setengah jam, kita lanjut lagi jalan. Emang sengaja nih pendaki-pendaki ini, kan serba bingung kita ya, mau pelan lagi tapi nanti keburu kemalaman, kalau nggak jalan juga nanti gimana gitu kan. Akhirnya kita jalan. Tapi kali ini kita benar-benar jaga jarak. Dan pada saat itu Mamang tukeran sama gua, cuman nggak dikasih coy. Udah gua depan dah, dia bilang udah nggak usah ribut lagi nanti. Udah kita jalan tuh. Dan emang sengaja ini orang kayak nungguin. Dan ketika kita ngelewat ke mereka, kita nggak kayak misi bang, enggak, kita jalan aja. Cuman tatapannya tuh kayak ngeselin kan, gue sampai merinding tuh sumpah. Karena anak zaman dulu tuh anjing nyerem-nyeremin mukanya. Dan gelagatnya juga pada saat itu wah udah parah-parah banget ya. Cuman emang ada satu yang agak mendingan. Maksudnya mendingan ini mungkin dia adalah big bossnya atau orang yang kelihatan lah dari kulitnya, dari apanya tuh bersih dan sebagainya. Ya sebawahnya itu anak buahnya atau orang-orang yang suka ngejilat lah gitu kan jalan. Si cowok ini itu sampai ngomong, sombong amat sih, sampai kenalan aja nggak mau gitu kan, berapa sih harga lu pada gitu kan. Terus ada celutukan, udah mah jongos juga, cuman nganterin, pada belagu-belagu bang. Diem tuh kita, masih jalan aja kan. Jadi kondisinya mereka ngomong itu ketika kita udah lewat cuy, kita diem aja. Dah lanjut aja kata Upi, jalan tuh kan. Jalan set, mereka masih ngikutin dari belakang. Gue belakang enggak tahu nih, aki-aki emang udah temperamen banget gitu. Buset, segitu banyak sama dia mau dijabanin sumpah di gunung. Walaupun pada saat itu ya, sekarang kan udah nggak boleh yang namanya bawa golok kan. Itu mereka pada bawa golok cuy. Akhirnya kita lanjut lagi jalan. Dan singkatnya kita itu sampailah di area camp. Dan ketika sampai di area camp itu sekitaran jam 4-an kalau nggak salah. Kita ngedirin tenda. Nggak mungkin kan kalau orang ke gunung tuh nggak pipis atau nggak pup. Nah yang paling parahnya ini manusia tuh sengaja banget ngedirin tenda deket kita. Gua itu udah 2 kali pindah tempat, tapi ini orang ngintilin banget. Heran banget gua. Dan gara-gara 1 kali ngapain sih deket gitu kan, kita tuh sampai nyari tenda atau spot tenda. Jadi sebenarnya antara salah dan nggak salah. Saking kesalnya kita nyari spot tenda yang memang sepi, yang otomatis jadi aji mumpung buat mereka gitu kan. Akhirnya kayak aduh salah juga, tapi ya udahlah. Nah ketika udah berdiri, tenda ini berdiri, mau pipis di mana ya, sama Mamang tuh pada saat itu. Udah yuk gua anterin, dia bilang. Aku Mamang anterin, dianterin sama Mamang, dianterin. Mamang ini selalu ngeliat kiri kanan, karena ketika pipis itu nih orang ada yang seolah kayak ngintilin gitu kan. Diliatin kiri kanan nggak ada, nggak tahu lah ya dia ngintip atau enggak. Udah selesai balik lagi lah. Kita ngobrol-ngobrol. Nah yang paling parahnya adalah tendanya dia itu sengaja direndengin dengan tendanya si para cewek ini cuy. Bahkan kita pun sampai harus ngalah atau harus mindahin tenda lagi gara-gara jadi kita harus ngambil tenda mereka lah gitu kan. Akhirnya kita apit, kita masak-masak dan sebagainya. Dan udah diperingatin sama Upi, kalian kalau mau kemana-mana itu wajib bilang sama kita. Oh iya siap.
Akhirnya kita masak kan, pada saat itu masih sore. Terus yang ini pun mereka ini foto-foto lah gitu kan, pergi kemana gitu, bilang izin ya udah jangan jauh-jauh ya bla 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 gitu kan kita foto. Terus kelihatan dari jauh diajak ngobrol sama pendaki-pendaki ini. Cuman udah kayak mereka tuh ngehindar, si perempuan ini tuh ngehindar. Wah sengaja lah kan, karena disuruh mama tuh, lu samperin tuh, lu tarik tuh ceweknya. Kalau misalkan nggak seneng tuh orangnya, lu pukul aja pada tanggung jawab gua, dia bilang. Akhirnya gua tarik tuh perempuan, kakak sini kak, itu ada cemilan yuk makan yuk. Ditarik gitu tangan cewek. Ini orang emang udah minum terus ya. Ya salah satu faktor nggak boleh bawa alkohol ke gunung itu ya begitu cuy. Ada pendaki-pendaki yang minum tapi rese gitu kan. Akhirnya dipegangin. Ketika dipegangin itu, gua tuh kayak ayo bang lepasin, gue bilang gitu kan. Apaan lu melotot gitu kan ke gua. Gue bilang iya gak usah melotot bang, orang ini tamu gua, gue bilang dia tanggung jawab gua, lagian juga kita nggak kenal kah. Mereka gue suruh makan, kasihan ntar kata gua asam lambung mereka pada naik. Udah tar dulu bilang bentar gini. Ya elah, akhirnya gue datang nyamperin bokap pisin tuh. Udah bang gak usah kayak begitu, daripada gue teriakin lu sama gua. Udah tuh kan cabut, ngelempar apa gitu. Tapi gue tahu dia ngelempar, tapi gue nggak bilang ke mamang gue karena udah main fisik kan nih. Kalau misalkan gue kenapa-napa jadi ini berantem. Udah kayak berangkat. Si cewek ini juga sebenarnya risih, tapi ya mau gimana, mereka naik gunung tuh pengen happy kan pada saat itu, walaupun nggak ngomong kayak ini usirin mereka karena ya akan jadi salah nantinya gitu kan. Tingkat ceritanya kita makan dan sebagainya. Makan pada saat itu pun kayak nyemil doang kan. Akhirnya mereka mau foto-foto pun gue selalu ngawal gitu kan, dan selalu dideketin. Ketika mereka nggak deket, udah jalan lagi, balik lagi ke tenda gitu. Mereka deketin, balik lagi ke tenda. Mereka kesel, dan mereka di tenda itu nyanyi sambil minum. Wah itu udah poin paling bikin ngeselin.